Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang pangeran yang amat tampan dari kerajaan Inggris. Namanya adalah Pangeran William dari Gloucester. Dirinya merupakan salah satu cucu dari Raja George V dan Ratu Mary, dan merupakan sepupu dari Ratu Elizabeth II. Namun sayang, dirinya harus meninggal di usia yang terbilang muda, yakni 30 tahun karena sebuah kecelakaan pesawat yang ia alami. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas salah satu ratu yang menjadi permaisuri wanita terlama yang dimiliki kerajaan Inggris. Ratu tersebut bernama Ratu Charlotte yang menjadi permaisuri Inggris sejak tahun 1761 hingga 1818. Selain itu, ada fakta menarik dari ratu ini, walau kebenarannya masih belum dipastikan 100% akurat. Disinyalir, ratu ini adalah ratu pertama yang merupakan wanita berdarah campuran yang menikah dengan anggota kerajaan Inggris. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Bernama lengkap Sophie Charlotte, dirinya lahir pada 19 Mei 1744. Ia adalah putri bungsu dari Adipati Charles Louis Frederick dari Mecklenburg, Pangeran Miro, bersama istrinya Putri Elizabeth Albertina. Mecklenburg-Strelitz adalah sebuah kadipaten kecil di utara Jerman di Kekaisaran Romawi Suci. Anak-anak Duke Charles semuanya lahir di Unterscholz atau kastil bawah di Miro. Selama masa mudanya, Putri Charlotte menerima pendidikan yang sangat biasa-biasa saja. Dia menerima beberapa instruksi dasar dalam botani, sejarah alam, dan bahasa dari tutor. Tetapi pendidikannya berfokus pada manajemen rumah tangga dan agama. Ketika Raja George III naik tahta Inggris Raya, setelah kematian kakeknya Raja George II, dia baru berusia 22 tahun dan belum menikah. Ibu dan penasihat kerajaan menginginkan adanya pernikahan sesegera mungkin. Kemudian, ibunya tertarik dengan Putri Charlotte dari Mecklenburg-Strelitz yang kala itu telah berusia 17 tahun. Melihat latar belakang Putri Charlotte yang dibesarkan di sebuah kadipaten Jerman Utara yang sedikit terpencil, pihak istana berpendapat bahwasannya sang putri tidak memiliki pengalaman atau minat dalam politik kekuasaan atau intrik partai, yang secara kasar nantinya diharapkan sang putri tidak ikut campur dalam urusan istana, dan ternyata dengan senang hati nantinya dilakukan oleh sang ratu muda. Awal Juli 1761 diumumkan pernikahan antara Raja George dan Putri Charlotte. Setelahnya sang putri muda memulai perjalanan untuk ke Inggris, dan ternyata perjalanan itu tidak mudah karena ketika melewati perjalanan laut, mereka harus menghadapi 3 badai yang cukup besar. Namun akhirnya, 8 September 1761, pukul 15.30, mereka berhasil tiba di St. James, London. Dan pada pukul 9 malam, dalam waktu 6 jam setelah kedatangannya, Charlotte dipersatukan dalam pernikahan dengan Raja George III. Upacara itu dilakukan di kapel kerajaan Istana St. James oleh Uskup Agung Salisbury, Thomas Secker. Hanya keluarga kerajaan, rombongan yang telah melakukan perjalanan dari Jerman, dan beberapa tamu yang hadir. Pada hari pernikahannya, Charlotte tidak bisa berbahasa Inggris, namun dia dengan cepat belajar bahasa, meskipun berbicara dengan aksen Jerman yang kuat. Seorang pengamat berkomentar, dia pemalu pada awalnya, tetapi banyak berbicara ketika dia berada di antara orang-orang yang dia kenal. Kurang dari setahun setelah pernikahannya, pada 12 Agustus 1762, Ratu melahirkan anak pertamanya, George Pangeran Wallace. Dalam perjalanan pernikahan mereka, pasangan tersebut menjadi orang tua dari 15 anak. Semuanya, kecuali 2 di antaranya, yakni Octavius dan Alfred, bertahan hingga dewasa. Istana St. James
berfungsi sebagai kediaman resmi pasangan kerajaan ini. Tetapi raja baru-baru ini membeli properti terdekat, yakni rumah Buckingham, yang terletak di ujung barat Taman St. James. Sekitar tahun 1762, raja dan ratu pindah ke kediaman ini, yang semula dimaksud sebagai tempat peristirahatan pribadi. Sang ratu sangat menyukai kediaman ini, menghabiskan begitu banyak waktunya di sana, sehingga kemudian dikenal sebagai rumah ratu. Memang, sebagian besar dari 15 anaknya lahir di Buckingham House, meskipun istana St. James tetap menjadi kediaman resmi dan seremonial kerajaan. Charlotte juga sangat dihormati dan disayangi oleh para pelayan, khususnya para pengasuh anak-anaknya. Hubungan raja dan ratu sebenarnya bisa dikatakan harmonis. Mereka cenderung menjalani kehidupan keluarga yang sedikit informal, santai namun hangat. Ini tentu berbeda dengan era di masa itu yang mana bangsawan terkesan kaku. Namun, semuanya berubah ketika sang raja jatuh sakit. Pada tahun 1765, sang raja mengalami serangan mental pertamanya. Kemudian semakin tahun semakin buruk. Puncaknya pada tahun 1788. Serangan mental yang kesekian kalinya tersebut cukup membuat ratu tertekan dan ketakutan. Pada akhirnya, sang raja harus pindah ke istana Kew untuk pengobatan, dan sang ratu bersikeras untuk menemaninya. Awalnya sang ratu dianjurkan untuk tinggal di istana Windsor, namun ratu menolaknya. Walaupun berada di tempat yang sama, raja dan ratu tinggal di ruangan terpisah, namun sang ratu rutin mengunjunginya. Pada tahun 1789, peraturan yang menegaskan bahwa Pangeran Wallace akan menjadi bupati apabila raja dinyatakan mengalami ketidakwarasan permanen, ini yang membuat ratu tak menerimanya dan bersikeras bahwa raja akan sembuh. Pada masa ini, hubungan ratu dan Pangeran Wallace menjadi renggang. Namun pada tahun 1791, keduanya berdamai. Ketika raja berangsur-angsur menjadi gila secara permanen, kepribadian ratu juga sedikit mengalami perubahan. Dia menjadi agak sedikit temperamen, tenggelam dalam depresi dan tidak lagi menikmati tampil di depan umum. Bahkan di konser musik yang sangat dia cintai, dan hubungannya dengan anak-anaknya yang sudah dewasa menjadi sedikit tegang. Kemudian pada tahun 1792, dia mencari kesibukan baru yang bisa sedikit melupakan tentang kekhawatiran mengenai suaminya, dengan merencanakan taman dan dekorasi tempat tinggal baru untuk dirinya sendiri, yakni Frogmore House di Windsor Home Park. Sejak tahun 1804 dan seterusnya, ketika raja menunjukkan kesehatan mental yang semakin menurun, Ratu Charlotte tidur di kamar tidur yang terpisah, makannya terpisah darinya, dan menghindari bertemu dengannya secara sendiri. Revolusi Prancis tahun 1789 mungkin menambah ketegangan yang dirasakan Charlotte. Ratu Charlotte dan Ratu Marie Antoinette dari Prancis cukup memiliki hubungan pertemanan yang dekat. Charlotte 11 tahun lebih tua dari Marie Antoinette, namun mereka berbagi banyak minat seperti kecintaan mereka pada musik dan seni. Walau keduanya tidak pernah bertemu muka secara langsung, mereka beberapa kali kerap berkirim surat. Marie Antoinette juga menceritakan pada Ratu Charlotte mengenai pecahnya revolusi Prancis. Ratu Charlotte telah mengatur apartemen untuk ditempati oleh keluarga kerajaan Prancis apabila akhirnya mereka akan mengungsi. Dan Ratu Charlotte terlihat sangat putus asa ketika mendengar berita bahwa Raja dan Ratu Prancis telah dieksekusi. Menurut ahli sejarah Mario Valdez, Charlotte of Mecklenburg-Strelitz yang menikah dengan Raja George III pada tahun 1761 juga merupakan keturunan kulit hitam. Valdez mengatakan Charlotte masih memiliki hubungan keluarga dengan Margarita de Castro e Sousa, wanita berkulit hitam dari keluarga kerajaan Portugis. Bukti perbedaan ras tersebut bisa dilihat dari wajah Charlotte yang dianggap sesuai dengan ciri-ciri keturunan Afrika. Selama masa pemerintahannya sebagai Ratu Consort, Charlotte sering diejek karena wajahnya menunjukkan mulatto sejati. Mulatto sendiri merupakan sebutan untuk anak-anak hasil pernikahan orang kulit hitam dan kulit putih. Valdez juga menambahkan bahwa Charlotte sebenarnya berkulit gelap dan memiliki semua fitur yang konsisten dan keturunan Afrika. Namun entah mengapa, ciri-ciri tersebut tidak pernah terlihat pada lukisan atau karikatur Charlotte.
Namun, ahli sejarah lainnya berpendapat berbeda. Stuart Jeffries mengatakan asumsi itu sangat konyol karena jarak generasi antara Charlotte dan nenek moyangnya yang berasal dari Afrika sangat jauh. Namun lepas dari itu semua, pihak kerajaan Inggris sendiri pernah disinggung masalah ini pada tahun 1999 dan pihak kerajaan cukup enggan menanggapi masalah ini. Karena menurut mereka ini hanyalah masalah sejarah dan masih banyak hal yang lebih penting. Sang ratu meninggal di hadapan putra sulungnya Pangeran Wallace yang memegang tangannya saat dia duduk di kursi berlengan di tempat peristirahatan keluarga. Dutch House di Surrey sekarang dikenal sebagai Istana Kew. Ia dimakamkan di kapel St. George Castle Windsor. Suaminya meninggal lebih dari setahun kemudian. Dia adalah permaisuri wanita terlama dan permaisuri terlama kedua dalam sejarah Inggris setelah Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Dirinya menjabat sebagai permaisuri Inggris sejak pernikahannya pada 8 September 1761 hingga kematiannya 17 November 1818, yakni selama 57 tahun 70 hari. Semasa sang raja sudah semakin terganggu mentalnya, Pangeran Wallace memegang kekuasaan tertinggi. Namun karena hubungannya dengan sang istri tidak baik, maka posisi nyonya rumah tetap dipegang oleh Ratu Charlotte. Dirinya yang menjadi pendamping putranya ketika ada acara resmi kenegaraan. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai Ratu Charlotte. Semoga video kami dapat menjadi hiburan yang sangat informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.